namanya gue pakai cuma tante doang. Ya deh. Mbak, ini unmute ini langsung dari admin atau gimana? Ya deh. RW 5. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak yang telah hadir di Zoom pada pagi hari ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Oke. Yang terhormat kepada Bapak Bapak RW 5, Pak Untung, dan yang Pak Oto yang telah hadir pada Zoom meeting pada pagi hari ini di acara sosialisasi jelantah yang akan dilakukan bersama dengan Pak Haji Ade Tiker, Supervisor Tiker. Mungkin langsung saja ya, Pak Ade, kita mulai. Oke. Ya, materinya siapa yang ngirim? Aku. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak RW, beserta jajarannya. Ini ada Bapak Pengelola Bank Sampah di RW 5. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi keberkahan, selalu bisa beraktivitas dengan baik. Ini saya dari Aden Mawan, dari Yayasan Tunas Muda Care. Saya sebagai manajer supervisor. Saya menjelaskan tentang Yayasan Tunas Muda Care dan program Jelantah Buah Berkah. Oke, lanjut Afia. Geser. Alhamdulillah, ini program yang sangat bagus dengan sangat baik di masyarakat. Sudah terjalin di 5 kecamatan, bahkan ke depan kita mau 8 ya insya Allah. Ini ada profil tentang Yayasan Tunas Muda Care, yang mana merupakan sebuah lembaga filantropi yang memiliki peran khusus untuk membangun generasi Indonesia yang berkualitas. Ini ada yayasan yang Tunas Muda Care, ada akta notarisnya, disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, nomor pengesahan, NIB-nya, NPWP-nya, daftar yayasan, dan izin operasionalnya. Lanjut. Oke. Ini adalah mission statement dari Tunas Muda Care, menciptakan perubahan dengan mewujudkan generasi Indonesia yang cerdas, sehat, berkepribadian, dan berdaya saing unggul. Di sini ada diagram sehat, cerdas, berkepribadian, dan berdaya saing unggul. Oke, Yayasan Tunas Muda Care adalah yayasan yang menyantuni anak-anak yatim, yang bukan saja disantuni, tapi diedukasi, dibina, dididik, berharap mereka akan menjadi generasi-generasi yang cerdas, yang sehat, yang bisa membuat perubahan negeri ini ke depan menjadi lebih baik. Lanjut. Oke, di sini ada tim framework of action, mission, dan statement edukasi empower. Ini ada action programnya, Grace Innovative Ecosystem, bagaimana ekosistem anak-anak yatim di Tikar ini, dan kolaborasi kita dengan masyarakat berjalan dengan baik. Di sini ada pillar approach, sustainable, ini ada berkelanjutan, kolaborasi, advance, leading, dan empowering. Di sini ada Trust Foundation, bagaimana Tikar ini menjaga kepercayaan publik dan masyarakat supaya Tikar ini ke depan lebih baik, lebih bermanfaat buat masyarakat. Lanjut.
Ini adalah jajaran-jajaran Tunas Mudaker ya, karena namanya juga Tunas Mudaker. Di sini ada Lutfia sebagai Direktur Funding. Di sini ada Pak Rebi Bagja, Direktur Program, salah satu Direktur Program Jelantah Buah Berkah. Di sini ada Hendra Ikhwan, Direktur Yayasan, yang beliau Ketua Yayasan Tunas Mudaker. Di sini ada Laude Sabat Yazid, Direktur Markom, Marketing dan Komunikasi. Di sebelah kiri bawah ada Pak Kusnadi, Supervisor di Kecamatan Makassar, ada Pak Rozak, Supervisor di Kecamatan Keramat Jati, saya sendiri Manajer Supervisor. Ada Trio, ini Supervisor di Kecamatan Cipayung. Lanjut. Ini adalah program dan aktivitas yang selama ini menjadi program rutin di TIKER. Ini ada ekosistem sekolah digital dan inovasi dari TIKER. Jadi sekolah digital ini adalah sekolah yang diperuntukkan untuk anak-anak selepas SMA tapi tidak mampu melanjutkan ke kuliah. Kami membuat ekosistem sekolah digital. Jadi mereka itu kami kumpulkan, kami asramakan selama 1 bulan di Yayasan TIKER dan 1 bulan nanti di rumah masing-masing. Semuanya makanannya, kebutuhannya itu TIKER yang jamin. Berharap dari program sekolah digital yang S1 itu selama 3 tahun itu kami kemas menjadi 2 bulan, kami padatkan, sehingga mereka punya skill dan kemampuan ketika turun dan terjun ke masyarakat, mereka bisa bersaing dengan teman-temannya dan dengan yang sudah S1. Yang tengah ada bercerita merangkul Indonesia, bagaimana TIKER ini merangkul anak-anak yatim, anak-anak yang terkena bencana. Itu kami bekerjasama dengan para pendongeng-pendongeng yang ada di Indonesia, bisa merangkul mereka dan bisa memberikan edukasi kepada mereka sehingga mereka merasa tidak terbebani dengan musibah atau penderitaan yang mereka alami selama ini. Yang di sebelah kanan ini pemberian masker bagi penyintas bencana asap atau Indonesia Darurat Asap yang pernah terjadi di daerah Sumatera ya. Alhamdulillah TIKER sudah melakukan itu, dan di zaman pandemi ini pun TIKER melakukan pembagian masker kepada kelurahan-kelurahan yang sudah bekerja sama dengan program Jelantah Buah Berkah. Lanjut. Ini ada belanja barang yatim. Jadi di TIKER kami ini pembina anak-anak yatim. Jadi yatim itu di TIKER itu bukan hanya dibina, tapi dididik. Kami edukasi. Kami bersamai mereka di hari-hari mereka. Jadi anak-anak yatim itu benar-benar kami kelola dengan baik, sehingga anak yatim ini menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang terdidik, orang-orang yang terbina. Dari mulai usia sekolah mereka SD sampai SMA. Dan kami juga mempersiapkan mereka untuk kuliah. Tentunya dengan ini kami berharap supaya anak-anak yatim ini kelak ya akan menjadi pengelola direktur-direktur di Yayasan Tunas Mudaker. Yang tengah ada ekosistem rumah belajar yatim. Bagaimana anak yatim itu kami kelola dalam rumah ekosistem belajar. Jadi di situ ada pelajaran bahasa Inggrisnya, ada pelajaran umumnya, ada pengajiannya, sehingga mereka kelak akan menjadi generasi-generasi yang cerdas. Yang sebelah kanan ini adalah kolaborasi kurban, bagaimana ketika hari-hari raya haji, hari raya Idul Adha, kami bekerja sama dengan masyarakat, mengolah kurban, dan kami kembalikan lagi ke masyarakat, kembalikan lagi ke orang-orang duafa yang membutuhkan daging-daging kurban tersebut. Lanjut. Ini adalah program unggulan Jelantah Buah Berkah. Kenapa? Kita simak selanjutnya. Lanjut. Oke.
biasanya kemana Anda membuang minyak jelantah? Fakta mayoritas masyarakat membuang minyak jelantah ke selokan, got, tanah, toilet, atau digunakan terus-menerus. Ini sangat berbahaya ya, karena jelantah itu termasuk limbah cair B3. Sehingga ketika kita buang sembarang ke got, itu merusak ekosistem di air. Karena mereka jelantah itu menutupi pori-pori air sehingga sinar matahari tidak sampai masuk ke dasar air, sehingga ekosistem yang ada dalam air itu akan rusak. Dan sama ketika di tanah pun, ya, mereka akan jelantah itu akan menutupi pori-pori tanah. Ini apalagi dibuang ke toilet ya, membuat mampet sehingga toilet itu tidak akan bisa digunakan lagi. Yang paling berbahaya nih, yang paling bawah, yang jelantah itu digunakan terus-menerus. Kenapa? Oke, lanjut. Oke. Minyak goreng maksimum digunakan 3 kali. Karena minyak yang digunakan berulang kali dapat merusak kandungan gizi makanan dan bersifat karsiogenik atau beracun. Jadi mulai hari ini jelantahnya itu jangan dibuang sembarangan. Jangan dipakai berulang-ulang. Karena apa? Meningkatkan risiko terkena penyakit kanker dan penyakit-penyakit lain. Lanjut. Oke, ini adalah ilustrasi ya, dari 10 juta penduduk Jakarta menghasilkan 1 juta liter minyak jelantah setiap minggu. Kita harus mengolah jelantah itu dengan baik agar tidak merusak lingkungan dan demi kebaikan masa depan anak-anak cucu kita. Lanjut. Terus, apa solusi terbaik mengolah minyak jelantah supaya tidak merusak lingkungan dan bermanfaat bagi generasi muda? Lanjut. Oke, solusinya adalah jelantah itu ternyata masih bisa dikelola menjadi bahan bakar biodiesel. Jadi jelantah yang dikumpulkan di masyarakat itu kita ekspor ke Eropa, ke Jerman sama Belanda untuk diolah menjadi bahan bakar biodiesel. Lanjut ya. Oke, ini adalah perusahaan yang bekerjasama dengan Tiker, perusahaan teknologi biodiesel dengan sertifikat ISCC internasional. Di Indonesia saya baru lihat ada 2 perusahaan ini yang mampu mendapatkan sertifikat seperti ini. Lanjut. Oke. Ini yang menarik. Ini yang menarik dari program Jelantah Bawa Berkah. 1 liter minyak jelantah itu kami kembalikan, kami donasikan ke pengumpul atau masyarakat itu Rp4.000 per liter. Plus dari Rp4.000 itu sudah berdonasi buat anak-anak yatim binaan Tiker. Untuk operasional rumah belajar yatim, layanan kesehatan yatim, untuk layanan pembelajar yatim. Jadi nilai dari jelantah itu kami kembalikan lagi ke masyarakat sebesar Rp4.000 per liter. Lanjut. Oke, ini adalah ilustrasi dari penduduk di Jakarta. Jadi satu rumah umumnya menghasilkan 1 liter jelantah per bulan. Jadi satu RT itu ada 100 rumah menghasilkan 100 liter jelantah per bulan. Atau setara dengan Rp400.000 sebulan dari satu RT. Di satu RW ada 10 RT, mungkin lebih, mungkin kurang, menghasilkan 1.000 liter jelantah per bulan atau setara dengan Rp4.000 per bulan. Dan dana ini kami kembalikan ke masyarakat, berharap dana ini digunakan untuk kas RT, RW, fasilitas sosial, bikin sosial, program pendidikan, subsidi sembako, atau bisa untuk apresiasi para pengumpul dasaisme atau jumadi, atau apresiasi buat ke anak-anak yatim yang di lingkungan. Jadi bisa berbagi dari dana Rp4.000 per liter itu bisa berbagi ke anak-anak yatim yang di lingkungan setempat yang bekerja sama dengan program Jelantah Bawa Berkah. Lanjut.
Oke, ini teknisnya. Jadi nanti di lapangan tiket itu akan menitipkan jerigen-jerigen di titik-titik RT. Jadi satu RT itu satu jerigen. Jadi warga menampung minyak jelantah dari masing-masing di wadah atau botol bekas, lalu dikumpulkan ke titik-titik yang ada di setiap RT. Nanti dari sana, setelah terkumpul satu jerigen, tiket akan menjemput jelantahnya. Jadi setiap minggu kami akan monitoring terus. Kami akan memonitoring terus keberadaan jerigen-jerigen ini sudah penuh atau belum. Terus tiket mengalokasikan dana sebesar Rp4.000 per liter untuk bantuan sosial di masyarakat. Jadi setiap jelantah yang penuh itu kami jemput dan kami berikan tanda terima. Kami berikan tanda terima. Nanti setelah sampai ke kantor tanda terima itu, kami masukkan ke bagian keuangan, kami input. Lalu kami akan mentransfer uangnya ke penanggung jawab program minyak jelantah di lingkungan. Jadi satu RW itu satu orang penanggung jawab. Jadi nanti akan sampai kami transfer ke sana. Kenapa? Ini menjaga akuntabel dari tim kami di Tiker dan menjaga dana itu sampai ke masyarakat dengan utuh. Tidak ada potongan-potongan. Jadi tidak ada cash di antara tim operasional dengan masyarakat. Tidak ada uang cash tim operasional dari saya dengan masyarakat. Jadi uangnya itu ditransfer full tanpa potongan. Kami transfer ke penanggung jawab di tiap RT, RW di lingkungan. Lanjut. Ini ada regulasi dari Gubernur DKI Jakarta tentang pengolahan sampah lingkup lingkungan warga. Bisa dibaca, nanti kami share salinannya karena hurufnya kecil ya. Di sini ada regulasi yang Pergub DKI Jakarta nomor 77 tahun 2020 tentang pengolahan sampah lingkup rukun warga. Jadi program ini program pengumpulan minyak jelantah dari rumah tangga sebagai sedekah memiliki keselarasan dan bersifat saling dukung dengan program pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 77 tahun 2020 tentang pengolahan sampah lingkup rukun warga. Lanjut. Ini salah satu aktivitas ya. Jadi jerigen Tiker ini sudah ada di Dinas Lingkungan Hidup. Jadi ketika ada orang yang bertanya sejauh mana kepercayaan aparatur pemerintah dengan Tiker, Tiker sudah menaruh jerigennya di Dinas Lingkungan Hidup. Jadi mereka sudah percaya dengan bagaimana Tiker mengelola jelantah ini dengan baik. Nah di sini ada di Republika ada Tiker gelar sosial aksi atasi masalah jelantah di Jakarta. Lanjut. Nah ini adalah foto-foto tentang bagaimana ada audiensi dari Tiker dengan pemangku pemerintah setempat. Di sini sosialisasi program offline ya dengan masyarakat Desa Wisma dilanjut dengan penerimaan jerigen di masing-masing RT. Jadi nanti Tiker akan mengirimkan jerigennya ke RW-RW. Yang dibawa bagaimana antusiasme warga dalam program Jelantah Bawa Berkah. Ini adalah bagaimana pengambilan minyak jelantah yang sudah penuh jerigennya oleh tim operasional Tiker dari lingkungan warga. Jadi Tiker juga membantu menuangkan jerigennya dari jerigen-jerigen warga itu ke jerigen yang lebih besar yang sudah Tiker titipkan. Lanjut. Ya ini adalah alamat kami, alamat kantor Tiker di Jalan Jabolet T1 SIP 6 RT 6 RW 11 di Bubur Ciracas Jawa Timur. Kalau Bapak-bapak tahu danau Bukit Permai, perumahan Bukit Permai,
itu depan teras Timbun, maju sedikit ada sebelah kanan, ada gedung lantai 3 lantai, itu ada banner besar warna biru, itu kantor tiket. Itu saja dari saya. Silakan jika ada pertanyaan. Dilanjut. Oke, Oke. mungkin Bapak-Bapak ada yang ingin menanyakan terkait program atau hal-hal yang sudah disampaikan oleh Pak Ade, mungkin bisa langsung open mic. Ya, selamat siang, Mbak. Oh, Ya, iya. siap, selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Saya dari Eko, Pak. Sampai 5 yang kemarin bertemu dengan Mas Rio. Mau menanyakan perihal ini, Mbak, dirijennya kira-kira kapan ya diantar ke RW 05? Karena kan Siap. beberapa warga RW 05 sudah ada yang memberikan minyak jelantahnya ada di rumah itu sekitar 4 botol dirijen yang kecap. Siap, siap. Makanya kalau terlalu lama di situ kan juga tidak baik juga gitu. Baik, Nanti betul, Pak. kebuang atau apa gitu. Makanya dirijennya kira-kira kapan gitu. Dan jatah RW 05 tuh hari apa dan berapa jerigen biar bisa Oke. nanti bisa dimensikan itu. Nah, ini supervisornya Cipayung nih yang menjelaskan nih. Silakan Mas Rio. Enggak kenapa. Ente di sini aja. Sini. Oke nih. Ini supervisornya Cipayung nih yang mau menjelaskan. Ya, terima kasih Pak Eko. Untuk pengiriman jerigen kita jadwalkan hari ini sesuai dengan kesepakatan dengan Pak Eko. Untuk jerigen di RW 5 itu 2 jerigen ya. Ya, kebetulan hari ini. Iya, hari ini kita antar ya. Gitu Pak. Kira-kira jam berapa Mas? Kalau untuk jam kita tidak bisa memastikan Pak, karena tim pengantar itu mobile ke setiap kelurahan. Jadi nanti kalau pas di saat mau ke tempat Bapak, tim bakalan hubungi Bapak. Oh begitu. Ada Ya. nomor kontaknya Mas? Iya, nanti tim yang menghubungi Bapak. Oke. Tim yang bakal hubungi Bapak karena nomor Bapak saya akan kasih ke tim. Seperti itu. Berarti jadi kalau Rabu ya, setiap hari Rabu 2 jerigen ya? Iya, setiap hari Rabu 2 jerigen. Misalkan untuk setiap hari untuk jadwal pengambilan Cipayung itu setiap hari Rabu Bapak. Jadi nanti kalau misalkan pas hari Rabu ada 1 jerigen pun nanti kita ambil. Gitu. Cuman ya nanti kalau misalkan emang kurang di 2 jerigen itu, nanti Bapak bisa hubungi saya untuk menambah jerigennya lagi. Seperti itu Pak. Terima kasih Mas. Sama-sama Pak. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Oke, selamat ya Pak Supervisor. Ya siang Pak. Saya untuk Sugiarto, Ketua RT 0305 Cipayung. RW saya Pak Untung ya dari 05. Kedengaran Pak suara saya Pak? Kedengaran Pak. Terima kasih Pak. Jadi begini Pak, saya juga kalau melihat paparan ini, saya lihat memang programnya bagus ya, sosial dan juga untuk lingkungan. Jadi saya ada juga ya untuk nantinya donasi ini akan dipergunakan untuk kesejahteraan umat pertama, yang kedua untuk lingkungan tadi dari paparan sama Pak Manager, berarti untuk berdampak lingkungan ya, artinya limbah itu sangat tidak baik kalau dibuang aja. Terus begini Pak, kita kan dari RT
kalau saya kan ketua RT yang memang kita ada yang namanya tadi Pak Eko ya, sebagai apa namanya pengelola dari bank sampah dalam mengelola minyak di lantai. Saya mau menanyakan ini Pak, apa namanya, kalau minyak di lantai itu yang diberikan oleh setiap RW ke sektor, itu mereka atau pengelola dari RW itu akan mendapatkan per liter 4.000 ya kalau nggak salah. Iya, benar. Kalau lihat dari paparan tadi, saya ngelihat namanya donasi. Menurut saya itu donasi itu adalah sumbangan yang sukarela ya, sumbangan sukarela yang tidak berbentuk profit tentunya. Walaupun apa namanya tadi setiap RW apa dihargai lah atau dihargai dengan tadi 4.000 per liter. Walaupun nanti mungkin tujuannya untuk sosial juga gitu, untuk umat juga. Yang saya tanyakan kenapa namanya donasi? Artinya dari pihak RW ke Bapak tadi disebut donasi. Tadi saya laporannya apa namanya setelah terima donasi dan Bapak memberikan uang gitu, pada kita. Walaupun itu untuk operasional atau apalah, pokoknya itu memberikan uang. Pertanyaan saya ya, apa istilahnya donasi itu bisa diganti atau memang itu memang donasi? Saya kira itu dulu. Terima kasih Pak Profesor. Terima kasih Pak. Gini Pak, jadi kita itu nantinya bakalan memberikan bantuan sosial ke masyarakat itu untuk digunakan kembali ke masyarakat. Karena seperti saat ini itu kan biasanya untuk ada beberapa yang warga yang terkena terkena COVID gitu, itu bisa digunakan untuk dalam arti membantu warga yang sedang isolasi mandiri seperti itu. Kenapa disebut donasi jelantah? Karena dari warga itu mengumpulkan donasi itu secara sukarela. Dan kenapa kita ada bantuan sosial ke masyarakat? Itu ada bantuan sosial ke masyarakat. Itu karena untuk membantu masyarakat lagi, kembali lagi ke bantuan ke masyarakat, seperti agar nantinya masyarakat bisa menggunakan uang dari bantuan sosial ini untuk keperluan masyarakat di lingkungan RW, seperti itu Pak. Karena ini di iya Pak, silakan. Silakan Pak Oto. Ada yang jadi pertanyaan tadi itu ya bagus ya, untuk artinya berarti tujuannya memang untuk sosial ya, tiket kemudian kita kepada tiket dan tiket kemudian pada kita. Makanya Bapak memberikan kita tadi ya 4.000 tadi. Iya. Tapi yang pertanyaan saya itu belum dijawab. Kenapa disebut donasi? Maksud saya begini, kan donasi kan pengertiannya yang saya bilang tadi, menurut saya itu yang tadi. Iya, silakan. Artinya itu dirubah aja gitu Pak. Artinya dirubah, mungkin sukarela aja gitu. Atau kepedulian sukarela dari warga ke Bapak gitu. Jadi jangan namanya donasi. Kalau donasi itu terlalu ya. Kita kan kalau misalnya ada orang musibah segala macam, misalnya kita di grup gitu ya, mau di SMP, SMA, kampus atau segala macam, jadi siapa yang mau donasi berarti menyumbang dengan sukarela gitu. Jadi pengertian donasi
itu saya kalau bisa saya nggak meluas hatinya dengan keikhlasan itu tanpa ada pamrih gitu. Seandainya Bapak nggak memberikan kepada kita 4.000 ya, kita juga pasti juga atau RW lain lah, misalnya semua RW gitu, mereka juga pasti akan, oh ya iya namanya donasi, apa pamrih gitu kan. Maksud saya, oh ini itu di nama donasinya gitu kan. Terima kasih Pak De. Ya, sebenarnya gini Pak, sebenarnya Kalau semuanya berpikiran seperti Bapak itu, sebenarnya alhamdulillah Pak kalau misalkan emang semua berpikiran seperti itu. Cuma karena kita donasi itu kan sebenarnya donasi itu karena kita yayasan Pak, kita membina 388 anak yatim di yayasan kita seperti itu. Nah, selain kenapa dibilang donasi, sebenarnya donasi itu untuk termasuk untuk membiayai anak yatim yang ada di yayasan kita Pak, seperti itu. Karena kan semenjak COVID ini, semenjak pandemi COVID ini, itu donatur yang ada di yayasan kita itu berkurang Pak, ya kan? Untuk tidak bisa, bukan tidak bisa, cuman berkurang seperti itu, tidak bisa seperti sebelum-sebelumnya gitu. Makanya bagaimana kita mencari sesuatu terobosan baru untuk termasuk untuk salah satu untuk membiayakan anak-anak yatim yang ada di yayasan kita. Makanya kenapa kita salah satunya dengan donasi minyak jelantah seperti itu Pak. Iya, Pak Ade, saya kira gitu Pak. Ini hanya masukan aja gitu. Iya, silakan Pak. Tim juga harus bisa nanti ya kata saya. suaranya agak besar juga. Halo Pak, iya Pak. Iya, silakan. Ini Pak Ade, ini cuma hanya ikutan aja gitu kan. Iya. Ini karena walaupun tujuannya mulia, saya sangat senang sekali ya, karena kan saya bilang tadi ini untuk umat ya. Umat itu artinya ya Pak, yatim piatu untuk COVID. Ya saya sendiri sekarang lagi COVID Pak, saya lagi saya juga senang gitu artinya kalau untuk apa namanya sosial gitu ya, membantu sama itu sangat baik Pak. Dan saya juga dari RT juga saya sosialisasi keluarga saya supaya mereka mengenal gitu kan. Makanya nanti saya minta paparannya Bapak supaya saya juga bisa share ke mereka, edukasi ke mereka. Walaupun di sini juga warga saya juga cuma saya doang. Ya, mereka mungkin belum peduli itu apa langkah gitu kan, tapi kan saya akan terus lah kalau untuk apa namanya kegiatan sosial atau membantu utamanya gitu kan. Mungkin yang tadi untuk bahasa saya itu donasi ataupun Bapak nanti itu internal Bapak aja lah. Iya. Bapak aja. Terima kasih Pak De. Ya, sama-sama Pak. Mungkin ada lagi Pak yang ditanyakan? Izin tanya ya Pak ya. Izin tanya Pak Ade ataupun Mas Rahman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik sekali ya, ini adalah salah satu upaya untuk lebih membersihkan lingkungan hidup. Sehingga kita tidak ada lagi cerita air tanah nanti kemasukan jelantah dan sebagainya. Itu kan? Namun begini, kalau dari paparan tadi saya lihat itu kan sasarannya adalah rumah tangga. Betul kan? Betul. Dengan tujuan antara lain tadi nomor 3 tuh, kalau minyak goreng dipakai 3 kali atau lebih, nah ini pasti akan berpengaruh kepada kesehatan warga. Entah itu sakit kanker, entah sakit paru-paru atau bagaimanalah, saya nggak usah menjelaskan lebih jauh.
Jadi begini Pak, apakah tidak ada kemungkinan misalnya Yayasan T-Care ini bisa misalnya lebih ekspansi dengan tukang gorengan misalnya begitu Pak. Dengan tukang gorengan itu kan tukang gorengan ini berbahaya itu Pak kalau jelantah didiemin aja. Mungkin nggak hanya 3 kali, bisa 5 kali itu. Mungkin lebih lagi. Itu satu. Kedua, saya pernah melihat Pak, beberapa kali malah, dari rumah makan tertentu, saya nggak usah sebut namanya, tapi rumah makan tertentu itu secara rutin, berapa hari sekali gitu, kirim minyak jelantah produksi mereka itu kepada seseorang. Terus si seseorang tadi masukin ke jerigen, kemudian dia naik motor entah dibawa kemana. Saya tanya, pernah sekali waktu saya tanya, oh Pak ini dari rumah makan jelantahnya nanti kita mau pakai lagi di misalnya di pabrik kerupuk misalnya begitu Pak. Apakah Yayasan T-Care tidak ada rencana nih menjemput kepada rumah makan tertentu misalnya warung Tegal atau ya katakanlah misalnya McD itu kan juga menghasilkan minyak itu. Siap. Ini aja Alhamdulillah. pertanyaan saya karena mereka produksinya juga banyak Pak minyak jelantah Betul, itu betul, dan setiap hari. betul. Begitu Siap. aja Pak. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Salam. Oke, alhamdulillah Pak Untung, kami dari T-Care sudah melakukan itu semua, bahkan pedagang-pedagang yang ada di masyarakat itu kami edukasi, Pak. Betul, kami pernah juga sering kali bertanya ke mereka, bahkan kita sidak langsung ke pedagang-pedagang langsung. Kami tanyakan minyak jelantahnya kemana. Ternyata betul kata Bapak, dan betul juga hasil dari penelusuran kami semua, itu ternyata mereka itu ditambah lagi minyaknya. Tidak ada. Tambah yang baru, ditambah yang baru. Betul, betul. Itu sudah kami beri penjelasan bagaimana penyakit. Kata mereka, kalau ini sudah ada jelantahnya, mereka berbicara dengan keuntungan. Mereka tidak pernah berpikir bagaimana kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi jelantah tersebut. Tugas kami, T-Care, kami datang ke RW-RW di masa sebelum pandemi ya. Kami datang ke RW-RW, kami ke RT-RT, kami memberikan penjelasan ke masyarakat agar berhati-hati mengkonsumsi gorengan yang ada di sekitar kita. Alangkah baiknya mereka beli yang mentah dari ibu-ibu juga penjual di tempat mereka, atau yang sudah mereka tahu dapur-dapurnya, mereka konsumsi makan itu dari sana. Supaya mereka tetap terjaga kesehatannya. Seperti itu, Pak. Dengan McD, Sabana, KFC. Jadi begini, Pak. Ada oknum-oknum nakal yang di dalam. Itu betul kata Bapak. Dilempar ke pabrik. Dan kami bukan lembaga hukum yang bisa menghalangi mereka. Ya. Jadi kami berusaha mengedukasi tempat-tempat tersebut atau usaha-usaha tersebut. Bagaimana sebaiknya jelantah ini dikelola setelah jadi jelantah ini, sebaiknya dikelola jadi apa. Kami sudah edukasi. Tapi tentu ada oknum-oknum di lapangan yang seperti itu. Jadi kami juga bukan lembaga hukum yang bisa menghalangi mereka. Seperti ini, Pak. Mohon maaf apabila saya kurang. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ini hanya pemikiran gitu, karena itu yang beredar di masyarakat seperti gorengan, seperti yang tadi saya contohkan tuh juga secara intangible, tidak bisa dihitung dengan angka yang pasti ya, tapi itu akan sangat merugikan. Nah, jadi tujuannya kan kita ambil minyak itu supaya masyarakat juga lebih sehat, lingkungan hidup juga lebih sehat,
dan nanti hasilnya kan menjadi biodiesel. Biodiesel itu bisa masuk Pak. pabrik lagi, bisa masuk ke mobil atau macam-macam lah gitu. Nah kan begitu Siap. kan kurang lebih ininya. Betul Pak, betul Pak. Ya kalau secara teknis saya nggak terlalu lah. Ini apa? Siap. Sekor. Terima kasih. Siap. Oke, gimana? Ada lagi? Pak ya. Oke. Mungkin bisa kita coba ya Pak. Atau ada yang ingin bertanya lagi? Cukup ya. Terima kasih sebesar kepada yang telah hadir pada hari ini, kepada Pak Ade dan juga yang sudah berikan. Langsung saja kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.